Halo semuanya, saya Fairuzi Ahmad Ramadhani Muda. Kita akan membahas sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 1945 merupakan tahun di mana bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan setelah sekian lama dijajah oleh negara-negara kolonial, antara lain Portugal, Spanyol, Belanda, Sekutu, dan Jepang. Dan mereka terpaksa merampas kekayaan alam bangsa Indonesia kerumunan. Terbentuknya negara Indonesia baru diawali dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan gagasan negara Indonesia, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer, di mana parlemen merupakan lembaga utama dalam proses pengambilan keputusan di Indonesia. Namun, jalan menuju demokrasi di Indonesia saat itu tidak selalu mulus, dengan gejolak yang terus terjadi, mulai dari partai politik hingga kerusuhan. Lebih khusus lagi, ketidakstabilan dan konflik politik terjadi pada tahun 1950 yang menyebabkan pergeseran kekuasaan dan konsep menuju demokrasi terkelola. Sistem demokrasi adalah elemen kunci dalam administrasi dalam pemerintahan modern yang memiliki probabilitas warga negara untuk secara aktif tercemplung dalam pengambilan keputusan. Kami berharap sistem ini akan membuat orang-orang besar mendengarkan dengan lebih tertarik dan lebih bertanggung jawab. Mereka mempunyai cara untuk menjalankan negaranya, di mana semua orang bisa ikut serta. Dapat dikatakan seperti pengambilan keputusan dalam kelompok besar. Evolusi demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai tahapan dan transformasi yang signifikan. Namun, ketika mereka mengusir Belanda pada tahun 1945, mereka semua bersemangat untuk mendirikan negara yang adil dan demokratis. Pancasila adalah dasar negara kita, dan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan betapa seriusnya kita memandang demokrasi. Jalan demokrasi di Indonesia menghadapi beberapa kendala. Negara ini mengalami masa ketika para pemimpin seperti Presiden Soeharto mengambil keputusan tanpa mendengarkan pendapat masyarakat atau tidak menghormati hak-hak mereka. Negara ini kembali ke demokrasi di mana setiap orang berhak bersuara dalam memilih pemimpinnya, dan mereka memperkuat kelompok yang memastikan semuanya adil dan jujur. Kita berbicara tentang memastikan demokrasi tetap bertahan, memberantas korupsi, memberantas ketidakadilan dalam masyarakat, dan menyelesaikan masalah dengan semua budaya dan budaya yang berbeda. Sistem demokrasi yang kita miliki sekarang menggunakan hal-hal yang pemungutan suara secara teratur, perwakilan rakyat, dan badan-badan pemerintah yang menaati aturan. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, orang-orang terus berbicara tentang seberapa baik hal ini berjalan, seberapa besar keterlibatan semua orang, dan bagaimana kita menjalankan demokrasi dengan benar. Kedua, amandemen tersebut menegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa independensi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.
Maka dari itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 jelas meletakkan dasar bagi pemerintahan demokratis berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai prinsip demokrasi tertuang dalam Konstitusi Nasional. Namun, setiap negara memiliki sistem dan mekanisme berbeda dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, ada negara yang menganut sistem presidensial. Selain sistem pemerintahan yang berbeda, terdapat juga variasi hak pilih universal, yaitu sistem daerah pemilihan dan sistem perwakilan proporsional yang digunakan sebagai operasi demokrasi untuk menetapkan wakil rakyat. Sampai saat ini, belum ada standar yang menyatakan bahwa sistem parlementer dan pemilu proporsional lebih demokratis dibandingkan sistem parlemen presidensial dan pemilu lokal. Misalnya, perbedaan penerapan prinsip demokrasi antar negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis tidak menyebabkan perbedaan tingkat demokrasi di negara-negara tersebut, melainkan sistem Amerika Serikat yang lebih demokratis. Bahkan tidak menyarankan hal itu sistem Inggris dan Prancis. Masing-masing sistem mempunyai kelebihan dan keahlian masing-masing dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan perubahan dapat dilakukan pada sistem penerapannya. Sampai saat ini, belum ada standar yang menyatakan bahwa sistem parlementer dan pemilu proporsional lebih demokratis dibandingkan sistem parlemen presidensial dan pemilu lokal. Misalnya, perbedaan penerapan prinsip demokrasi antar negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis tidak menyebabkan perbedaan tingkat demokrasi di negara-negara tersebut, melainkan sistem Amerika Serikat yang lebih demokratis. Bahkan tidak menyarankan hal sistem Inggris dan Prancis. Masing-masing sistem mempunyai kelebihan dan keahlian masing-masing dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, dan perubahan dapat dilakukan pada sistem penerapannya. Memahami implementasi kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang 1945 memerlukan kajian yang mendalam, karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi yang menentukan ketentuan nasional. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan hukum positif. Terdapat teori berbeda mengenai penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang dikembangkan oleh para ahli politik dan hukum, dan seringkali terdapat perbedaan dan kontradiksi di antara teori-teori tersebut. Dalam mempertimbangkan penerapan asas kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan, acuan utamanya adalah hukum positif yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Apabila terdapat garis yang memerlukan pengertian, maka pengertian tersebut harus didasarkan sepenuhnya pada hukum positif yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Penafsiran yang sepihak dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip ini dan menimbulkan perselisihan antar pihak. Prinsip kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui lembaga perwakilan. Mengingat pasal Undang-Undang Dasar 1945, maka pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat pasal berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pelaksanaan langsung oleh masyarakat, dan tahap kedua adalah pelaksanaan tidak langsung melalui lembaga perwakilan. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.